Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Nurul Aini dengan NIM 2502020014. Di sini saya ingin membuat sedikit refleksi mengenai cyberbullying. Nah, sebenarnya dapat kita ketahui nih di era digital saat ini tuh media sosial menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya dimana kemudahan dalam berkomunikasi ternyata itu membawa dampak negatif juga. Salah satunya itu adalah cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Nah, cyberbullying ini tuh merupakan tindakan menghina, mengancam, mempermalukan, atau bahkan menyebarkan informasi yang dimana informasinya itu merugikan seseorang eh, dan sangat amat memengaruhi kondisi psikologi seseorang, dan juga dampaknya itu seringkali lebih lama dibandingkan perundungan secara langsung. Nah, salah satu contoh kasus yang ditemui itu ketika kita melihat salah satu tokoh publik nih teman-teman, yang dimana tokoh publiknya itu mendapatkan sindiran, mendapatkan sasaran, menjadi sasaran ejekan di media sosialnya, yang ternyata banyak orang yang melakukannya juga kepada tokoh publik itu, sehingga itu kan jumlahnya kan lama kelamaan tambah banyak, dan otomatis bisa saja membuat tokoh publik itu merasa tidak percaya diri, yang akhirnya ia tuh jadi jarang mengunggah foto, menghindari interaksi di media sosial, bahkan itu terlihat lebih tertutup dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi itu bisa kita ketahui nih kalau misal ternyata uh, cyberbullying ini dapat menyerang siapa saja, dari pelajar sampai ke tokoh publik. Nah, gitu. Dan juga ternyata selain itu ya, dampaknya cyberbullying terhadap manusia dan juga masyarakat itu sangat besar. Kalau bagi korban, cyberbullying itu menyebabkan stres, kecemasan, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, bahkan itu bisa sampai depresi. Nah, dalam beberapa kasus yang lebih serius nih, korban itu bahkan bisa mengalami gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Kalau untuk bagi masyarakat, maraknya cyberbullying ini dapat menciptakan lingkungan digital yang tidak sehat tentu saja, penuh kebencian dan juga mengurangi rasa hormat antar pengguna internet. Nah, jikalau perilaku ini dianggap normal, maka budaya komunikasi yang positif itu akan semakin sulit terwujud. Oleh karena itu, diperlukan adanya solusi serta penerapan etika digital yang baik untuk mencegah cyberbullying. Nah, yang dimana setiap pengguna internet itu perlu berpikir sebelum menulis atau mengunggah sesuatu dengan mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Seperti halnya kata pepatah nih, kalau dulu itu mulutmu harimaumu, kalau sekarang itu jarimu adalah harimaumu. Jadi memang kalau untuk sebelum kita mengunggah sesuatu, menulis sesuatu, kita harus memikirkan terlebih dahulu nih, dampaknya bagaimana untuk kedepannya dan sebagainya, apakah akan merugikan seseorang atau tidak. Nah, selain itu sangat penting untuk menerapkan prinsip itu, prinsip menghormati privasi, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan juga menggunakan bahasa yang sopan dalam berinteraksi di dunia maya. Nah, ya dimana nanti korban dari cyberbullying itu juga perlu nih untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, contohnya dari keluarga, dari teman, ataupun dari pihak-pihak lain, agar korban ini merasa agar tidak merasa sendirian. Nah, tapi di sisi lain, platform media sosial itu juga harus lebih tegas nih dalam menindak akun-akun yang melakukan perundungan, serta menyediakan fitur pelaporan yang mudah digunakan. Nah, itu tadi untuk refleksi saya nih. Nah, lalu melalui refleksi ini, saya ini menyadari bahwa penggunaan teknologi ini tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis saja, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab moral. Ya, dimana cyberbullying ini tuh bukan hanya sekedar masalah individu saja,
melainkan masalah sosial yang dapat mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, setiap pengguna media digital ini memiliki peran untuk menciptakan lingkungan internet, lingkungan media sosial lah, yang aman, nyaman, dan saling menghargai, menghormati. Nah, dengan adanya penerapan etika digital yang baik, maka kita dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana yang membawa manfaat, bukan sebagai alat untuk menyakiti orang lain. Nah, itu mungkin untuk refleksi saya mengenai cyberbullying kali ini. Nah, tapi memang benar-benar perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa misalnya cyberbullying ini memang terkadang itu tidak hanya dari fisik ya, tapi dari verbal juga bisa menjadi salah satu cyberbullying. Nah, harapannya untuk kedepannya rekan-rekan ini juga bisa nih untuk mulai menerapkan etika berdigital yang baik, yang agar kita bisa menekan bersama untuk masalah bullying ini, teman-teman. Menciptakan kehidupan media sosial, kehidupan nyata yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.